Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prajasa Jebua, NPM 20202435021004. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya rancang dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kucing menggunakan metode forward chaining di Klinik Ataya Kota Wisata. Pertama-tama, kita masuk ke halaman login sebagai admin. Kita bisa menggunakan username dan password untuk login. Dan untuk halaman utamanya kelihatan seperti ini, ada logo Ataya satu bagiannya. Untuk halaman home-nya seperti ini. Dan untuk halaman pertama kita bisa masuk ke halaman gejala yang berisikan ID gejala dan nama gejala. Terakhir di G03, ketika kita menambahkan, dia akan otomatis auto increment jadi G024. Kita bisa menambahkan misalnya tidur terusan. Kita bisa simpan dan otomatis dia akan masuk ke G024 dengan tidur terus-terusan. Di halaman data gejala juga kita bisa melihat preview, yaitu laporan data gejala Satwagia Ataya. Jadi segala gejala-gejala yang ada di halaman gejala tadi akan kelihatan di laporan data gejala sampai G024. Kita juga bisa mengupdate demam tinggi, misalnya mau ganti nama jadi apa gitu, bisa langsung update dan bisa menghapus di bagian ini juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyakit. Di bagian penyakit terdapat ID penyakit yang otomatis sudah auto increment juga, nama penyakit, keterangan, dan solusi. Di halaman solusi kita bisa mengupdate data penyakit dan juga bisa menghapus data penyakit. Kita juga bisa menambahkan data penyakit di halaman penyakit tersebut. Nama penyakit misalnya demam, keterangan, sakit, keterangan, suka, sembunyi di tempat gelap, solusinya di isolasi terlebih dahulu dan disuapi untuk makannya. Kita bisa menyimpan dan otomatis dia akan masuk ke panel 7 begini. Demam, suka sembunyi tempat gelap, diisolasi terlebih dahulu dan disuapi untuk makannya. Di sini juga terdapat preview untuk menampilkan laporan data penyakit Satwagia Ataya. Jadi panel 07, panel 03, panel 06. Jadi semuanya muncul di laporan data penyakit. Oke. Sekarang kita masuk di halaman basis pengetahuan. Di halaman basis pengetahuan ada nomor, nama penyakit, dan keterangan. Jadi fungsi dari basis pengetahuan ini untuk
memberikan nama penyakit sesuai dengan gejala-gejala yang telah kita pilih. Misalnya kita memilih demam yang tadi tuh, yang barusan kita pilih, kita bisa memilih gejala-gejala yang ada di data gejala juga. Misalnya ada demam, terus kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, contohnya begitu. Demam tinggi, tidur terus-terusan, terus kita bisa simpen dan akan kelihatan seperti ini di nomor penyakit keterangan dia akan muncul. Dan di bagian ini juga kita bisa melihat detail dari basis pengetahuan tersebut, dan kita bisa mengupdate. Misalnya saya bisa meng-close jika tidak jadi, dan bisa menambah gejala-gejala yang lainnya juga. Misalnya saya tambahkan 2 gejala, kita bisa update. Nah, dan ada juga di kita update, otomatis dia akan bertambah di bagian gejalanya, yaitu ada buang air kecil dan kesulitan buang air kecil. Kembali, kita juga bisa menghapus data basis pengetahuan tersebut. Contoh ini, yakin menghapus data ini, kita bisa oke, dan dia akan terhapus. Sini juga terdapat preview untuk laporan basis pengetahuan Satwagi Ataya. Nah, dari P003 ada nama penyakit, keterangan, dan gejala-gejala yang telah dipilih. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman konsultasi. Di halaman konsultasi ini yaitu terdapat halaman yang berisikan data-data orang-orang yang telah melakukan konsultasi di aplikasi Sipaku ini, sistem pakar kucing. Begini, tadi saya barusan melakukan konsultasi di tanggal sekarang, yaitu 21 bulan 8 2024. Kita bisa melihat hasil konsultasi yang terdapat di sini, yaitu saya memilih gejala ada 6: bersin, diare, hidung berair, kesulitan buang air kecil, mata berair, muntah. Dan nama penyakit ada 3 kemungkinan, yaitu feline upper respiratory infection URI, feline panleukopenia, feline lower urinary tract diseases atau FLUT, dengan presentasi sebagai berikut. Dan terdapat juga solusi. Kembali, dan kita juga bisa melihat report dari tanggal, misalnya tanggal 5 dari awal bulan gitu sampai tanggal akhir, tanggal sekarang. Kita bisa preview dan akan muncul seperti ini, hasil diagnosa dan akan banyak sekali muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya di bagian logout akan kembali di halaman login. Selanjutnya kita masuk ke halaman pengguna ketika melakukan konsultasi. Nah, halaman untuk penggunanya, dashboardnya seperti ini, halaman home-nya. Dan ketika mau melakukan konsultasi, dia bisa mengklik halaman konsultasi di atas. Saya masukkan nama, contohnya tadi saya masukkan namanya Liesna, alamatnya Jakarta, nomor teleponnya 087898766543. Untuk saya memilih gejala-gejala yang terdapat di kucing,
yang ada bersin, demam, ada diare juga, hidung berair, mata berair, dan muntah juga. Oke. Ketika kita sudah memiliki gejala, kita bisa memproses sehingga akan muncul hasil konsultasi tersebut. Terdapat nama pasien, alamat, nomor telepon. Dan beberapa penyakit yang menginfeksinya yaitu ada Velin upper respiratory infection URI dengan persentase 80%, ada Velin panleukopenia dengan 40%, dan Velin leukemia virus FILV 20%. Ketika mau melakukan konsultasi lagi, kita bisa masuk ke halaman konsultasi yang sama. Itu. Ketika kita masuk ke halaman konsultasi lagi, akan terdapat pengguna-pengguna yang telah melakukan konsultasi tadi, misalnya Lisna, akan kelihatan di sini dan bisa melihat gejala-gejala yang telah dipilih oleh Lisna di sini. Oke. Sekian dari penjelasan aplikasi web yang telah saya buat. Semoga berfungsi dengan baik dan baik. Sekian dari hasil demo aplikasi yang telah saya buat. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.